Halo friend, ketemu lagi sama Pokebi. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia ya. Nah, kali ini Pokebi pengen bikin nih alur cerita film yang judulnya Hello Mr. Billionaire. Nah, film ini nih dibuka dengan memperlihatkan seorang kiper kelas teri yang miskin, namanya Duyu. Nah, dia mendapat undangan panggilan dari pemilik tim sepak bola yang kaya raya, namanya Master Jin. Nah, awalnya dikira Master Jin ini akan ngajakin dia untuk jadi kiper di timnya, tapi ternyata Master Jin di sana berusaha untuk nyuap si Duyu agar si Duyu meloloskan 3 gol dalam pertandingan lusa nanti melawan timnya. Tapi sayangnya si Duyu ini sangat menjunjung sportivitas sehingga dia nolak dan mengatakan tidak akan membiarkan tim Master Jin dapat gol satupun. Namun kenyataannya kebalik. Timnya Master Jin malah mendapatkan 5 gol, lebih banyak dari perjanjian. Nah, alhasil penonton di sana menuduh si Duyu disuap, padahal kagak. Setelah pertandingan nih ya, si Duyu ngilang selama beberapa hari. Sampai-sampai temennya satu tim tuh yang juga sahabatnya dia, namanya si Juang, ngampirin dia karena khawatir. Tapi untungnya si Duyu aman-aman saja. Kemudian mereka pergi nih untuk nemuin pelatih. Dan ternyata pelatih mereka mecat si Duyu karena pertandingan yang terakhir itu sangat-sangat mengecewakan. Nah, si Juang yang mendengar itu nggak terima sahabatnya diperlakukan seperti itu, sehingga dia juga ikut keluar dari tim. Pulangnya nih di perjalanan saat mobil berhenti di lampu merah, mereka dapat kesialan lagi. Tiba-tiba datang penipu yang pura-pura dirinya ketabrak mobil. Nah, dia minta uang sebanyak 800 yuan. Si Duyu kan kagak terima ya. Lah, dia terus langsung tuh ngebully si penipu itu bersama si Juang. Terus banyak orang yang datang ngeliat. Bahkan ada satu perempuan nih yang bikin video aksi pembuliannya si Duyu dan mengancam akan gue penjarain katanya dia. Tapi sayangnya mereka kagak tahu kronologi awalnya. Tapi ternyata ini perempuan bener-bener dia akhirnya masukin si Duyu sama si Juang ke penjara. Tapi kagak berapa lama di penjara, tiba-tiba ada yang ngejamin mereka. Ternyata usut punya usut, yang ngejamin ini Master Jin. Nah, di situ si Duyu dan si Juang dibawa ke kantor miliknya Master Jin. Sebelumnya juga Master Jin menjelasin kalau dia sebenarnya bukan pemilik tim sepak bola. Dia hanya nyuap untuk ngetes si Duyu. Nah, di kantor Master Jin, Duyu diperkenalkan kepada pemilik perusahaan Guangmin Trust Fund yang bernama Master Yin dan Master Lai. Lalu Master Yin menanyakan, apakah Duyu tahu kalau kakeknya memiliki saudara? Adik kakeknya ini kita sebut saja sebagai kakek kedua. Dapat diketahui kalau ternyata kakek kedua ini merupakan orang yang sangat kaya. Dia dulu pura-pura mati sehingga kagak ada saudaranya yang mengetahui kehidupannya. Kenyataannya kakek kedua ini baru meninggal bulan lalu dan ia meninggalkan si Duyu sebagai pewaris tunggal seluruh hartanya karena dia kagak punya anak. Nah, kemudian Master Jin menampilkan video kakek kedua sebelum meninggal yang berisi sebuah pesan. Kakek kedua tuh di situ mengatakan akan memberi si Duyu uang sebesar 2 triliun rupiah, tapi hanya dalam waktu 1 bulan dengan syarat uangnya harus dihabisin secara legal di dalam kota. Tidak boleh membeli aset, kagak boleh memberi hadiah, dan kagak ada yang namanya sumbangan. Tidak boleh nyewa orang lebih dari 100 orang dan tidak boleh menghancurkan barang berharga. Pokoknya itu rada susah juga dah itu tesnya. Nah, jika si Duyu nih berhasil ngelewatin ini tes, maka dia bakalan dikasih harta warisan senilai 30 miliar yuan atau sekitar kayaknya ya 2 triliun. Tapi kalau dia kagak lulus tes, dia kagak bakalan dapet tuh banda. Nah, tentu saja ya si Duyu nerima tuh tes. Kelihatannya tes ini sangat mudah bukan? Tapi coba deh bayangin gimana caranya ngabisin uang 2 triliun tanpa kagak boleh beli rumah.
tanah, gedung, kendaraan, dan aset-aset lain. Dan dengan syarat seperti ini. Buset dah, kayaknya kagak bakalan ya itu bisa. Nah, setelah Master Jin mengenalkan Duyu kepada seorang akuntan untuk melacak pembelanjaan Duyu, dia namanya si Zhu, yang ternyata merupakan perempuan yang ketemu di lampu merah dan memasukkan si Duyu ke penjara. Terjadi itu perdebatan kecil, tapi akhirnya mereka bekerja sama. Lalu Master Jin nih ngantar si Duyu dan si Juang nih untuk lihat harta warisan sebanyak 1 miliar di sebuah brankas. Dan mereka ya namanya kagak pernah ngeliat duit ya segitu banyak. Lah pada lemes, sampai jantungnya tuh bunyinya empletak. Nah ketika mereka ngeliat nih bergepok-gepok uang, wah si Duyu langsung nyimpen tuh semua uangnya di bank. Dan dia juga ngangkat satpam untuk bekerja dengannya dengan gaji 200 juta rupiah. Bujuk dah, banyak betul ya. Kemudian Duyu pergi nih ke tim lamanya dan mengatakan akan membeli timnya itu. Awalnya dia diketawain sama mantan pelatih dan pemain di sana, tapi lalu dia bawa truk yang isinya duit. Dan mereka yang pada ketawain dia pada kicep, diem aja dah. Nah si Duyu juga ngatur pertandingan nih dengan timnya sama tim yang punya kelas nih namanya Heng Tai. Karena impian Duyu adalah melawan tim kelas atas. Duyu lalu menyewa mobil dan sebuah hotel selama sebulan untuk timnya. Karena dia kan kagak boleh beli aset ya sama uang warisan. Setelah Duyu mengumumkan kalau dia memberikan kepercayaan kepada si Juang untuk megang perusahaan investasinya, sebenarnya dia emang sengaja ngasih ke si Juang biar perusahaannya gagal dan merugi. Dapat diketahui nih ya, si Ju ini udah punya pacar ya, namanya si Liu. Nah si Ju ngomong nih kalau Liu ini merupakan pacar yang baik, kagak mata duitan. Tapi kenyataannya ya, saat si Duyu ketemu sama si Liu, wah dengan mudahnya Liu nih ngejilat si Duyu karena si Duyu berinvestasi kepadanya. Nah si Ju nih yang mendengar itu kecewa dan langsung mutusin si Liu. Besoknya Duyu menginvestasikan uangnya pada orang-orang yang butuh modal. Tapi masalahnya ia berinvestasi kepada usaha-usaha yang aneh, yang menurutnya kagak bakalan berhasil, seperti alat berenang darat atau usaha menarik es kutub utara lewat laut Cina. Lalu si Aju mengatakan kalau ia pesimis dengan keuangan Duyu. Menurutnya uangnya akan habis dalam 2 bulan. Namun uang habis dalam 2 bulan tidak cukup karena Duyu perlu menghabiskan uangnya hanya dalam sebulan. Sehingga si Duyu menginvestasikan uangnya lagi nih kepada banyak orang. Setelah itu juga si Duyu yang ngundang pendiri dunia investasi namanya Master Rapid seharga 40 juta yuan. Dan hal itu jadi viral di negaranya. Sayangnya bukan uangnya berkurang ya, tapi malah bertambah karena dia ngundang Master Rapid. Dia malah dapat banyak investor karena Master Rapid itu ternyata sangat berpengaruh di bidang investasi. Bahkan si Duyu dapat keuntungan 100 juta yen atau 1 miliar. Besoknya si Duyu bangun dengan stres. Dia kayaknya pesimis dah. Ini kan tes terakhirnya ya dari kakek keduanya. Sampai tiba-tiba datang nih si Juang. Dia bawa saudaranya yang namanya Big Brain. Dapat diketahui kalau si Big Brain ini memiliki tampang yang kurang meyakinkan. Sehingga si Duyu akhirnya punya ide untuk memperkerjakan si Big Brain ini di perusahaan investasi bersama si Juang. Bahkan si Duyu juga nyalain kembang api yang sangat heboh di seluruh titik kota sebagai penyambutan. Tapi tiba-tiba si Ju yang sedang berulang tahun datang untuk memberikan laporan keuangan. Dan di situ terjadi sedikit kesalahpahaman karena si Ju datang tepat saat kembang api dinyalakan, sehingga dia ngira nih ya si Duyu sengaja ngasih hadiah spesial pakai telur dengan kembang api yang indah itu. Dan dia ngira nih ya geeran juga nih si Ju nih. Dia ngira si Duyu jatuh cinta klepok-klepok sama dia. Duyu punya ide lagi. Keesokan harinya
Duyu masang banner iklan dan menyewa balon udara dengan muka si Ju nih, hanya untuk mengajaknya nonton konser. Nah, di jalan menuju ke kantor, si Ju lihat penipu di lampu merah yang sama seperti dulu. Di situ dia sadar kalau dia telah salah menuduh si Duyu dan merasa kalau Duyu itu orang yang baik, sehingga akhirnya si Ju mau mengenal si Duyu lebih dalam dan menerima ajakan nonton konsernya. Dari situ terlihat kalau Duyu jadi lebih dekat nih sama si Ju nih. Di sisi lain, Master Yin dan Lai terlihat ingin Duyu tuh gagal agar tidak dapetin uang warisan, sampai dia nyuruh si Liu untuk gagalin semua itu dengan bayaran yang tinggi. Besoknya si Big Brain dan si Juang lapor kepada si Duyu kalau mereka tuh dapat uang 1 miliar yuan atau 2 triliun, yang artinya uang si Duyu benar-benar utuh. Duyu jadi gila saat itu, tapi dia kagak nyerah. Duyu ngundang seluruh wartawan dan ngumumin kalau dia membuka asuransi lemak. Orang-orang hanya perlu membayar 1 yuan pada asuransi, dan asuransi akan membayar 1 yuan kembali untuk per 1 kilogram lemak yang ada. Sehingga nih ya, jika orang kehilangan 1 kilogram lemak, maka asuransi akan membayar 1.000 yuan atau 2 juta rupiah. Besoknya seluruh masyarakat berbondong-bondong pergi ke asuransi lemak. Setelah itu mereka olahraga untuk jual lemak yang telah hilang. Bener aja, dari situ si Duyu akhirnya kehilangan banyak duit dan dia ngerasa akan berhasil nih ngelewati tes dari kakek keduanya. Singkat cerita nih, hari pertandingan antara tim Duyu dan Heng Tai tiba. Tim Duyu hanya berharap kalau mereka kagak kebobolan 2 digit angka dari lawan. Dan kedatangan tim Duyu nih bukan kaleng-kaleng nih, keren banget. Mereka menggunakan helikopter dan mendarat tepat di tengah lapangan. Nah, setelah pertandingan dimulai pada leg 1, tim Duyu kebobolan 8 gol. Saat istirahat, tim Duyu kembali membuat rencana, yaitu dengan defense secara ketat. Bahkan seluruh pemain nih ya berbaris depan gawang untuk nutupin bola masuk. Di bangku penonton terdapat si Ju nih lagi bincang-bincang sama Liu. Di situ Liu bocorin semua rahasia si Duyu mengenai tes kakek keduanya dan memberitahu rencana untuk ngegagalin. Setelah mendengar itu ya, kepercayaan si Ju jadi runtuh terhadap si Duyu dan dia langsung kabur meret untuk ngadu ke Master Jin tentang rencana Liu. Liu pun mengejarnya. Di lapangan akhirnya kerja keras tim si Duyu dapat mempertahankan gawang berhasil. Mereka kagak kebobolan 2 digit angka. Setelah selesai, si Duyu mendapat telepon yang menyatakan kalau si Ju tuh diculik dan dia harus memberikan uang tebusan. Nah, pada awalnya Duyu mendatangi Master Yin dan Master Lai karena dia ngira yang nyulik tuh mereka. Tetapi ternyata bukan. Penculiknya kembali nelpon dan memberikan video si Liu yang dijatuhkan dari gedung. Penculikan meminta si Duyu untuk datang malam itu dan membawa uang 10 juta yuan. Kalau tidak, si Zhu akan dibunuh. Sayangnya menurut persyaratan uang itu kan kagak boleh ya dikasih untuk perbuatan ilegal. Sehingga si Duyu akan kalah dan tidak mendapatkan harta warisan. Nah, jika ia memberikan uangnya untuk menebus si Zhu. Jam demi jam berlalu, si Duyu teriak sangat bimbang antara si Ju atau warisannya ya. Padahal kenyataannya penculikan ini dilakukan oleh Master Jin untuk mengetahui kadar cinta si Duyu kepada si Ju. Dan pada detik-detik terakhir, Duyu datang sambil nangis membawa uang tebusan. Dan saat itu juga ya Master Jin memberitahu kebenarannya. Duyu secara resmi berhasil melewati tes itu dan mendapatkan warisan. Bujet dah, selama ini ternyata ya dia cuma di prank doang. Dan di akhir film ya si Duyu dan si Ju hidup bahagia bersama dengan anak yang sedang dikandung sama si Ju. Oke friend, filmnya selesai sampai di sini dulu ya. Dan sampai jumpa. Pokebi merat dulu. Bye.